Pada malam ini sesudah salat maghrib, saya berterima kasih kepada Pak Pengurus dan jemaah dalam usia yang telah tua. Saya diundang ke Kabupaten ini dan telah diselamatkan oleh Allah. Diundang ke menyampaikan kaji. Namanya kaji lah kita datang saja kita diajar dipakai. Ibarat kurang menabang tabu, kaji itulah dibaca, lah dicancang tabu itu dari angka sampai ke ujung. Kalau boleh aku bertanya ke jemaah, mana mani tabu di bangka ini? Mani di bangka. Kalau aku undang ke malam kembali, kemudian segala pengajian Allah dirakkan murah, kemudianlah masuk ke dalam lingkup sadunya kita lakukan. Cuma saja mungkin nan biasa mencari orang dalam bawah. Kini hadir mana dari buku bapak itu. Kurangnya namanya restauasi, galanya sengkar merajuk. Tapi dapat kehormatan di padang di muka orang Yunani. Sarananya kalau di Minangkabau, kok kabagalan itu, pada dia kabagalan itu sikul. Banainan ini mana? Bayi bau kurang kemenagaan galah itu Syria dicerai. Syrianya tak sebarang Syria. Syria dan elok sirah gagang. Punyanya bagai tanpa air, urip serupu kekubalan, daun sarawet kecil, gagang maneh junjung suaso, saribu daya mengganti, tiup dijambo tinggimu, dan karata bertambah mudo dan lain. Allah cukupnya Syria saja, alun ditambah muduknya. Tina tidak segala pina. Pinang batunda coba tutun, pinang badua di pangkalangan, tumbuh di laut barulah kejadi basah bumi nangko. Tinggi dan tidak tinggi mana, setahun upaya menanjek alam kok sampai ke buahnya. Samusim salodang jatuh, tiba di tanah jadi aku. Harus pakai itu dulu. Tidak dia kabau di karumahan ini mana. Tapi di padang orang pamurah hati saya bagi aku galak itu. Aku kedia itu pak. Suku aku semahur kampung kete dia itagi baso agam timur. Jadi kami pada beliau di situ. Kecamatan Angke. Jadi beliau mungkin cucu Syekh Ahmad Kadwin Al-Minangkawi. Tapi beliau ada di Tanjung Banten. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat. Judul kajian kita sebagai tabu nala taujuan hari raya wajib sudah. Korbanlah tidak dia dan diamnya lah abdi. Abdi suruh Allah menyampaikan kaji hikmah dari korban. Kaum muslimin, jadi tabu bapak-bapak kalau kali pakambang balik itu tak kaya dari tanah. Tapi ujungnya adalah hamba tadi. Jadi ujung tabu adalah hamba. Semua kita menanam di tanah hitam kepanehan, kok lari bertaruh sampai daun, kaya di sebuah dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi bangka tabu. Ujung tabu yang kita baca malam ini. Bapak-bapak yang terhormat,
hikmah dari segala amal-amal ini tidak saja kurban Bapak-Bapak. Itu kalau kita lakukan dengan ikhlas, banyak hikmahnya. Ulang tarawih Bapak-Bapak menangkap ikan, iya kan? Itu kalau tiba ombak menangkap angin baseru, buruh patuh badan kandang, kini turun hujan latibu, oleh latibu dilakukan. Apa kata orang-orang yang melihat orang pergi ke laut sebagai nelayan ini? Kalau nak diadukanlah dia Allah gelombang ombak datang ke bahar, supaya aman ulang menangkap ikan di laut. Tidak ada kapal yang tangan liat, tidak ada nelayan tentang karang. Pulang nelayan bertemu dengan istri, famili, anak-anak. Tapi aman mulia, uwe dia laut bergelombang, tanya yang kalah. Itu kalau kita pandang dari satu sudut. Tapi kalau kita cari hikmah kaum muslimin, besar sekali hikmah melalui bergelombang. Salah satu kita mendengar sumber oksigen dari daun-daun kayu dan subur. Ternyata sumber oksigen yang paling besar itu tidak di daun kayu, tapi di ombak dan gelombang yang dihasilkan di laut. Para banyaknya ikan di laut, para banyaknya manusia hidup di dunia, itu membutuhkan oksigen. Walaupun hidup itu kehendak Allah, ya kan? Ini akan bisa mengairi oksigen. Tapi apa jadilah plastik asli dari tanci ketika lampi, sungguh kepada itu, abe yang di bawah. Akan tak masuk oksigen itu. Tidak mati. Jadi lalu pada gelombang Allah menciptakan oksigen. Ikan di laut itu ada di tangan air, ada di permukaan air, ada di batuan. Namanya ikan karang. Kalau di stop ombak di laut, maka mati larikan ke sana. Para banyak ikan dan keluar dia wanita. Lain ada seorang manusia di tepi laut itu melakukan bibit ikan itu. Nah, ada bahan biasa. Itu hikmahnya laut gelombang. Sudah itu Bapak-Bapak, kemudian ada hikmah lagi di dalam ikan. Berapapun besar ikan itu Pak, kemudian dia keluar dari air laut, langsung mati. Itu ikan laut. Tapi bangkainya itu boleh dimakan tanpa dinamit. Kalau harus dinamit Pak, serupa menamit jauh berpenang, dia kan ikan kuat dinamit dulu. Pada dia makan ikan. Hari lagi ikan laut itu keluar dari air laut langsung mati. Tapi bangkai ikan boleh dimakan. Tidak batak itu masak dulu. Kemudian tidak mau meninjau. Kalau ada apa dan tentang masjid ini kurang meninjau. Ada ikan dan paling alami namanya sinari itu. Itu cie palai Pak sejuta ikan. Palai itu ada buku yang daun bagi bulu-bulu itu berbakar. Tidak ada banget kadang punya panjang dari itu. Bisa juta manusia sekarang itu sejuta ikan. Akan manusia ada Allah mandari yang ikan apa itu menjadi lagi. Jadi semuanya ada hikmah. Kemudian kita cari Bapak-Bapak air kemahnya itu yang masuk ke bawah. Kalau masuk kata itu terpaksa membuat kak di bawah. Kenapa? Masuk air hujan ke dalam. Ada orang memanjang-manjang
Elok pulo bangkut panjang kemakan jawi malam tigo, elok pulo si sumit panjang salimo jatuh di tampung. Asal nawa marbit disi, ala yang tampung di situ. Jadi kalau kita mengkaji hikmah apa yang diciptakan Allah, ya kan, itu tidak ada yang percuma. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Oh Tuhan kami, tidak percuma semuanya Kau ciptakan. Banyak hikmah yang terkandung dalam ciptaan Engkau itu. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hikmah kurban Tuhan. Kurban akar katanya qaraba, yaqrabu, qurban. Pertama sekali kalau bapak kemarin dan ibu menyaksikan orang menyembelih kurban, di sana banyak terasa hikmah. Ada tak bapak-bapak ketika hadir ke mendapir jami itu, kenapa takbir bersama-sama? Berikutan ke tukang nakir, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu nanya baca. Ya kan? Asal itu adalah apa berisi kejadian. Ada. Korban ketika berisi. Kalau datang, ada kata berisi itu sekali. Ini cecil nak jadi itu. Dua bagian. Kau sekarang kilo yang pandai jadi itu dicepat alun. Bagi umurnya 5 tahun, 6 tahun. Coba bayangkan itu, hikmahnya korban itu disembelih kalau dibandingkan dengan kita sudah 70 tahun masih bebas hidup ke sana ke sini, diberikan kesempatan oleh Allah. Tapi Jawi lah bangka kuduanya menaik wajah, banyak yang memutar kilangan. Tiba di kapal melo perhati, tukang perhati, kau tunggu saya datang. Ini melo perhati, ya kan? Kurang tertidur. Allah jangan orang punya jawi itu, bangun kau tertidur nama kau jawi itu memutar kilangan kita. Kira lucu orang punya jawi, supaya dia nampak di jawi itu orang punya tahu bagi kita. Padahal nampak nanti dia akan minta itu. Karena Allah telah mengatur semuanya ada hikmah. Sapi, engkau saya ciptakan untuk ini. Kamu jangan banyak kanda, jangan banyak bintang. Allah doa, doa yang mata, doa ini, Allah itu banyak pun. Jadi kalau kita mengkaji hikmah bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kita tidak akan membantah aturan Allah. Begitu cintanya Allah itu, alam semesta ini dijinakkan untuk kita. Saya lihat Pak, berapa banyak orang memelihara harimau, memelihara singa, itu binatang buas. Tapi ada satu kepandaian yang diberikan oleh Allah kepada manusia, bisa dia menjinakkan binatang buas. Jadi kalau tak pandai apa? Jangan menjinak binatang buas, menjinak ini supaya. Ya Allah, begitu leher sapi ini dipotong.
beruntunglah saya yang kau ciptakan sebagai manusia. Kalau banyak dosa saya ampunkanlah ya Allah, dan habiskan dosa saya dari tubuh saya seperti darah sapi yang mengalir ini. Kemudian 5 tahun dia disembelih dan dagingnya kau halalkan untuk kami makan. Jadi orang yang mengaji itu maka secara mendalam, tulus dan ikhlas, dia tidak akan pernah durhaka. Kebesaran Allah itu di mana nampak? Kuku dari tulang, gigi dari tulang. Sama tulang apa? Tandanya karet. Tapi nan kuku apa yang gigi nak? Kira-kira kalau menurut gigi panjang dia kali bentuk awak ya. Dia lebar bawah, waktu gigi dari bawah, dari bawah kate. Kalau berkelompok namanya kaki. Kalau dilayang kayak dia seperti kopi kubur orang dia. Iya. Kemudian bahasa Indonesia itu babi. Mempunyai jam sekali-kali kalau ada anak apa nelayan, atur dia mencari nama anak. Kan ada orang jadi bagian nama anak Bobi. Iya. Kemudian bapak dia pulang kampung. Akan pulang di Thailand baru berkumpul. Si anak mana kau kecema. Si Bobi apa kata kau anak kau dia dalam. Jadi berilah nama yang baik yang akan mendatangkan hikmah. Bila nama Allah tidak rancang, Rizkawardi di PLN kalau salah. Kalau Allah membayar rekening listrik, kan ada tanda terimanya tuh. Terima kasih Nyonya Rizkawardi. Lah saya lihat kamu jalan, hanya aja. Mungkin tidak nama bertuliskan. Namun saya syukuri karena nama itu adalah pemberian orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin. Kemudian, kalaulah kita yang menjadi sapi, tentu tidak mungkin ada umur manusia ini sampai 50, 80, 70. Kenapa? Akan dikorbankan untuk dimakan dagingnya oleh manusia. Mungkin banyak kita bapak-bapak mengeluarkan harta ini ada berbentuk infak, ada berbentuk sedekah, ada berbentuk wakaf. Tapi korban mempunyai hikmah tersendiri. Apa itu? Orang kaya juga berhak mendapatkan daging korban. Yang tinggal di sekitar itu, walaupun dia kaya raya, dia berhak mendapatkan itu. Ini hikmah korban ini. Semua kita mendapatkan itu. Istimewanya lagi, karena orang banyak, kan dia kupon bantu kita dia. Tapi Allah juga mengingatkan kita, wa aqimul qani'a wal mu'tar. Nyoda ulang sikor, nak dapat kupon. Ya kan? Inyo miskin, tapi malunya meminta. Ini sebenarnya orang miskin yang seperti ini Pak, itu memelihara harga dirinya di sisi Allah. Dia miskin, dia butuh, tapi dia malu meminta. Apa harus jadi kita memperhatikan orang yang seperti itu? Ya. Tapi ini di dunia modern Pak, orang kaya adalah meminta. Minta apa? Minta proyek. Kaum muslim. Kemudian ada orang miskin yang mau meminta, ada yang tidak.
Maka kita beri juga orang-orang yang seperti itu, walaupun ditahannya tidak ada hukum. Di Kampung bapak-bapak penduduk seketik, tapi orang berkorban banyak. Kemudian kami di tinggi itu kami kadang-kadang hampir kita ciuman. Ada berkelompok cium tu nyobali sapi semental, satu lagi yang beserta korban saja dapat daging itu 5 kilo. Jurang kampung lain dan satu. Maka diantarkan dagingnya kepada penduduk yang tidak ada menyembelih korban di sana. Apa hikmahnya? Itu tidak sama dilapah, adi tunau sama dicacah, indah sama dicari, lain sama dimakan, tak kuik sama makan tanah, tak dilantang sama minum anggur. Kita antarkan ke sana daging korban. Apa hikmahnya bapak-bapak? Maka orang miskin yang tidak ada menyembelih korban di sana dapat merasakan bagaimana enaknya daging korban. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat. Kemudian yang kita lihat lagi dari segi korban itu bapak-bapak, akar katanya karena kerabat tadi, orang yang berkorban itu hubungannya akan semakin dekat dengan Allah. Dengan Allah itu jangan kita jauhi, semakin kita dekati. Karena beliau yang mengabulkan semua, tidak bisa yang lain. Berdoa kita, Allah yang akan mengabulkan. Minta sehat kita, Allah yang akan menyehatkan. Apa saja yang akan kita minta, itu Allah yang bisa memberi. Manusia ini tidak. Itu mengkodawak di Mina, sandarkan dengan dadah, gantungan dengan tinggi. Nandang itu siapa? Allah. Bagaimana dadahnya? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak ada yang sebesar Allah ini. Atau mangku ulang batoso, bapak-bapak ibu, barangnya kadang musuhnya, Allah akan bisa mengampunkan. Kenapa? Dia Maha Besar. Maha Besar. Tidak ada yang sebesar Allah. Semenjak kapan korban itu diperintahkan oleh Allah? Semenjak putra putri Adam. Nabi Adam bapak berbedanya. Ada pertama nyendak bapakku, yang kedua nyendak alam besar, yang ketiga nyendak punya semanggo, yang keempat nyendak punya mama rumah. Ijo jadi presiden, ijo perdana menteri, ijo gubernur, ijo wali kota, ijo bupati, ijo camat, ijo kepala desa, ijo lurah, ijo wali negara, ijo ketua bamus, ijo ketua LPR. Yang diaturnya istri dan anak-anak. Tapi yang namanya manusia ini karena dilengkapi oleh Allah yang diilhamkan ke dalam tubuhnya dua. Yang pertama sifat fujur, yang kedua sifat takwa. Maka anak Nabi juga begitu. Anak beliau yang satu sifat takwanya lebih mendominasi dari sifat fujurnya. Anak beliau yang satu lagi sifat fujurnya lebih di atas dari sifat takwanya. Itu mengkorban anak Nabi Adam itu tidak keduanya diterima oleh Allah. Fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu lagi ditolak. Kenapa?
yang satu yang ke depan itu sifat buruknya, menciri sifat takwa. Jadi kalau manusia tidak dapat petunjuk dari Allah, dia tidak akan mengerti hikmah. Kalau dapat petunjuk, semuanya akan menjadi hikmah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi kalau bapak ibu mencari di zaman awal ini, kok ada anak ustaz terlibat narkoba, jangan pak salahan ustaznya. Wah, apa yang anak ustaz itu pada yang itu tanya aja ada yang anak ustaz mengaji di surau saya yang terpercaya. Tanya. Kalau begitu tentu kita salahkan pula Nabi Adam, karena anaknya yang satu yang bernama Kabil itu bukan saja tidak ikhlas beramal, bukan saja tidak tahu hikmah, tapi adiknya yang korbannya diterima oleh Allah itu dibunuhnya. Itu dia sampaikan dengan terang-terang, la aqtulannaka, engkau akan saya bunuh. Apa jawab adiknya? Bang, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal yang diterima Allah itu orang yang beramal itu dasarnya takwa. Abang apa dia? Abang bertetangga berbaik. Atanya diri awak kalau berbaik bertetangga dia jadinya apa dia? Saya yakin sepanjang masa sampai hari kiamat Bapak Ibu, tidak semua korban kaum muslimin ini akan diterima. Karena ada yang menyebut Qabil, ada yang menyebut Habil. Qabil tidak patuh kepada Allah, Habil patuh. Ada pertanyaan orang, Ustaz, mana dahulu sifat fujur itu masuk ke diri manusia, dia sifat takwa. Kalau kita cari Surah Asy-Syamsi itu Pak, dahulu sifat fujur. Fa'alhamaha fujuran wa taqwa. Saja pemilu maksudnya saja dari bayi. Aku anak nomor 2 dalam kayak itu Pak. Kakakmu meninggal. Kemudian adik umur dan bongsu itu aku menjaput, tentu kena atau tidak, menjaput kurang dan pandai menjauh anak lain. Kamu japut kurang kaya itu sadar membuat rendang, juga simpul di dapur. Dulu kena ada kompor gas. Di yuk rasanya kena yang tidak. Anak pun ini itu berat. Demi Nabi asal nak upaya menyambut Nabi itu anak dia tadi dia anak gue kopi tandur untuk aku dia ikut tangkap penyakit bagian orang sudah kelayan biasanya ada darah putihnya naik ke kepala itu tak tanggung sakitnya. Aku tandur penangkis itu ini selalu kanai, bakulime selalu nabi, maminte selalu nabi. Aku lah semua mau mati dari togadang untuk aku ye, baik ko dan ambui boto, baik tu boto dan ambui kakak anak ko keluar macam. Kasuanan di dalam rahim, tu kakak anak boleh badan. Tapi nama aslinya para serta ala siap dia orang yang pandai menjauhi orang melanak itu tiba apa dia nak berkata kakak anak lah keluar kopi lah yang itu ketika memandian bayi di sini jadi kaum muslimin pada jemaah bapak sakitan orang melanak itulah tahu siapa dia sudah berjalan istri orang lain tidak tahu
Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang kita lihat hikmah dari sana? Orang yang bisa membaca hikmah ketika orang melahirkan itu, bapak-bapak, tidak akan ada orang menghardi orang tuanya, tidak akan ada orang memukul orang tuanya, dan tidak akan pernah ada orang mengantarkan ibunya ke panti jompo. Ya, karena kasih sayang ibu semenjak kita setetes mani sampai segumpal darah berubah jadi daging, kemudian beliau itu hamil selama 9 bulan 10 hari, lahan biawak air yang tak pandai bayalan luir malayan anak antar ibu dia mati. Jadi kaum muslimin berjamaah yang berdoa, melihat yang seperti itu kita bisa memetik. Ada lagi istri Nabi yang tidak bisa melihat hikmah itu, ada. Kalau anak Nabi Adam dari Kabil, beranakah kita menyalahkan Nabi Adam anaknya seperti itu? Tidak, karena anak itu tak dapat hidayah. Istri Nabi ada yang neraka Allah, ada istri Nabi Nuh, istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh ini Pak kerjanya jadi agen LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Tapi kalau LGBT itu bahasa Minang, laki takut bini tinggi. Apa kata Nabi Nuh kepada umatnya? Hai umatku, saja dunia dibuat Allah. Tidak ada orang seperti kalian ini. Kenapa kalian tak mau menikah dengan perempuan? Wahai kaumku yang perempuan, kenapa engkau tak mau bersuami dengan laki-laki? Engkau lakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum engkau. Tidak bisa sadar-sadar orang tua. Ada surah dalam malaikat maju orang. Tapi malaikat itu datang wajahnya seperti laki-laki tampan. Anu minta lagi orang-orang berkata, karena yari. Itu bujang-bujang yang ganteng itu berikan kepada kami. Kami lebih suka itu daripada anak gadis yang cantik. Ya kan? Nabi Nuh cantik Pak. Karena dia bisa merampok saya mencari anak bujang ganteng. Tapi anak bujang itu kiranya malaikat. Lur, engkau jangan cemas. Karena dia sebagai puncak kedurhakaan, saya disuruh oleh Allah untuk menghukumnya. Maka semuanya akan hancur, termasuk istri. Jadi istri Nabi sebab tak bisa dia bagi petunjuk. Apa lagi Ustaz? Jika kalau bini Ustaz tak bau sahur di PT Budaniel, tujuan Ustaz apa salah? Budaniel itu Ustaz badan usaha dana dan teknik. Dia semua menyalahkan PT tapi pakai bunuh atau PT Budaniel, PT badan usaha dana dan teknik. Jadi orang yang tidak dapat hidayah tidak akan mungkin bisa membaca hikmah. Nah, jadi bertanya orang bapak-bapak, apa hikmahnya karambil pakai sabit di rumah? Lalu kita langsung sepak buang, tidak bawa pulang. Lalu kita pakai sabit. Karena karambil itu Pak, tidak ada laki-laki yang menjatuhkan dari batang. Kalau didiamkan atau kan karambil tinggi. Baik itu yang panjang
batang yo titih palapah yo kadudui yo pieu dapur kagina yo gene badan kasuh balam min timu di bawah. Dan turunan yo tadi yo Pak. Ya kan karena dia mulai punya sabui walaupun kabatu jadi yo Pak tak bacanya. Aku kok kalau dia pakai sabun. Tapi tatapnya tanya yo Pak, balik yo. Sudah turun ke bawah itu disuruh orang yang masih ujian dikubah rasa itu, tapi dia sadar. Kamu ada yang tertanda, kok kawannya tidak pegang anak kakak itu masih makan rumput, ada stres. Mungkin kok awak diperirian serupa yang itu Pak. Anda dia kawan aja, awak melakukan lagi stres, jadi dibawa kalau dia jadi kelakar, dilangkah di buang lagi yang bakal dua badan, dia sabar. Alah terakhir pendidikannya senang, lantaran ukuran sudah berpikir, kok ukuran dia soalnya jo motor listrik di jalanan orang. Sabarun datang kurang dan yang dia. Anak terakhir, tanya aku waktu tiko bersilang kayu di bawahnya. Diorang joya ni. Tapi nya sabar, tidak ada menyebut. Manusia tidak dapat dari yang berbuat, tidak alhamdulillah yang macam. Siapa yang ini betul? Ngomong sendiri. Tak ada lagi yang tadi. Apa coba Nabi Ibrahim? Besar jawab Nabi Ibrahim itu sangat buat mendabiari dan tanda yang termanis. Ayat ma qarraba ma laisa tegat istrinya telah mau, anaknya tidak menolak. Lasayir kamu coba namanya. Lalu nama nilai. Kalau coba somina akan Nabi Ismail itu kayaknya ketika kalau di dalam Al-Quran tadi bahasanya begini, ya bunayya, wahai anak wa ati ayat, inni ara fil manam, ayat melihat dalam mimpi. Apa ayatnya? Anni al-baka, rasanya ayat disuruh menyembelih engkau. Fandur maza bagaimana pendapat engkau? Ikut bayu namanya kalau masuk. Kalau bahasanya bahasa suami itu bayu. Kalau masuk itu sebenarnya para intinya nanti mencari lantai. Dari kita baca sirah untuk inilah umum soal kau. Para biaya itu Tuhan bensin dengan biaya. Kini waktu semua nanti aku anak apa kurang dan bisa lagi. Aku bahasa, tapi bahasa Nabi tadi tidak begitu. Apa jawab anaknya dengan bahasa yang indah oleh ayah dan ibunya itu? Qala ya Aba Firman, kerjakanlah ya. Matukman sesuai dengan perintah Allah. Saat ini insya Allah binasabir, ayah akan mendapati saya insya Allah dalam keadaan sabar. Kok coba sominang Nabi Ismail dan benar sominang, tapi kok coba sominang sepanjang kata ayat dan kata kepada Allah. Bapa di boleh setangkai tidak sabiki dengan aku. Kayu tarik sabato indah macam kue berubah. Jo tangan kanan nambogan kami. Jo jari mani nambo kunjungi sampai diletak dalam hati, disimpan dalam batang tubuh, dikunci dalam satu hari. Kok lain umur sama panjangnya? Kok ayat di kandung badan indah kalau tu rasul. Tubuh rasul indah. Coba kami. Falamma aslam
lil jabin, maka tatkala keduanya sudah berserah diri, kaki anak sudah diikat dengan tangannya, pisau sudah diasah tajam-tajam, lengan baju lah disensial kate jam kate darah, muku anak lah ditutui daun kayu supaya jangan marah suiku pada biaya. Bismillahi Allahu Akbar, kecil orang Minang ganggang sapadi pisau tu ketipu diri. Itu ikan orang Minang tu Pak. Ganggang sapadi itu berapa ukurannya? Adanya cile ukuran orang Minang tu. Barangnya sangin lain, anak sangin itu sampai kini mana tahu barang sangin. Jadi sangin dan pisau kemenarek ini wanadainahu ayya Ibrahim, kami berseru kepada Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau mau Ibrahim melaksanakan tugas dari saya walaupun itu hanya samar-samar dalam mimpi. Saya sudah percaya Ibrahim, engkau memang lebih cinta kepada saya daripada cinta kepada anakmu satu-satunya. Inna hadza lawal bala'ul mubin. Ini adalah cobaan yang nyata Ibrahim. Saya tidak akan biarkan kamu nyembelih anak. Ini hanya cobaan. Jadi kamu Nabi ya Allah, wa fadainahu bidzibhin azim. Ditebuslah Ismail itu dengan kibas yang besar di bawah dari surga. Kasihan mertua Pak, aku ikut maknya korban biawa ini ditukar kami yang ikut. Kok jadi dari Ismail itu dilahirkan tanpa soal mendapat anak yang tahu apalah stres dan digoreng dicari anak dan dikorban. Nampak merancak, nak boleh dan bukti, nampak tulang musuhnya dan harus badan dia. Kok lah ini mau anak dikorban cik tinggal jompe. Aku anak cik, mati nggak ada kalau dia nanti. Dia kau ada anak pun agak banyak tentu makalah, pakai lepon, dengan pakarah, padahal tak pun tak tahu. Ikut kandidat yang tidak namanya sekali tidak dicakung kali tahun ini ko ayah pemimpin kecil Allah patli dan kandidat yang wajib kan ini ayo tak kawangi dapat tak kawangi ya kan dia katanya ya ayah ada yang punya ayah lagi cukup kalau pakai mati aku ayah ada di dalam itulah hikmahnya nak jadi Ismail disembelih. Semua kita kaum muslimin di akhir zaman ini sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah lagi disuruh Allah menyembelih anak. Nan kami kau dapat kebinatang nan para kita kaji korban pun tak pakai mampu kedua, tapi pakai mampu. Apa membuatmu bapak Roy membeli paket berasa tahu? Itu kan dia mau. Kurang tak mau apa dia sosial. Jadi, apa tahun membeli paket? Nak parokok barang membeli rokok sani, berkorban tak satu, nyokarate mereka dia. Balik paket mampu balik rokok putih bau leceh rokok. Dia kan suatang kan ada orang rokok suatang kaum muslimin para jemaah ambil dari bawah tahun pensiun 23 Agustus. Tapi bisa berkorban mau mana belum tahu. Coba orang pensiun
Ada orang katanya berapa anu korban itu. Soalnya ada kan terang ditanya itu syarat silakan. Tapi Nabi nak sana nanti macamnya ya Allah. Min kulli syahratin hasanah. Setiap bulu korban itu cie pahala dihitung satu kebajikan. Awak jangan mentong bulu yawi itu pak yang berbeza pak yang mentong barang lain. Apa tu mentong bulu yawi? Begitu besar pahala yang diberikan. Kaum muslimin supaya kita bisa memahami segala hikmah yang ada di dalam kehidupan kita ini, maka mintalah kepada Allah agar hati kita terbuka menerima kebenaran dari Rasulnya. Doa juga tak banyak itu. Allahumma ftah qulubana kama ftah qalbin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakanlah pintu hati saya agar bisa saya membaca alam ini sebagai kurnia dan nikmat dari Allah. Kaum muslimin para jemaah yang mau kembali pagi ini orang walaupun banyak di negara awak patanggo kemain di kota sekali pun Abu terima sejarahnya dari mana orang main dulu. Sama jalan juga belok-belok dalam minggu. Mungkin dulu alun-alun jalan. Ternyata orang sana menerangkan mereka itu lalu perahu dari sungai. Ya kan? Apa laku hanya di sini? Aku rancang negari di Unyi. Ya kan? Apa itu apa ke sana? Dari mana orang main ketika? Dari masa aja. Tidak mungkin melalui bukit murah dalam. Ternyata mereka melalui sungai naik ke daratan. Kalau tidak jauh apa? Ini sampai tadi mencegah dari mau untuk diboyat. Kali itu jauh dia negara ini. Kabupaten Bukit Barisan. Kalau kita lihat Bukit Barisan ini berlapis-lapis. Di balik bukit ada negari, itu bukit boleh, ada negari, ada sungai. Kenapa alam semesta ini dijadikan oleh Allah seperti itu? Ada murah, ada dataran tinggi, ada bukit, ada gunung. Apakah itu begitu saja? Tidak. Kalau alam semesta ini dijadikan oleh Allah datar saja, tidak ada murah, tidak ada tanjakan, tidak ada bukit, tidak ada gunung, kita akan berhadapan dengan angin berkekuatan 3.000 km per jam. Tapi dia ada murah, dia ada bukit, dia ada gunung, ya kan? Dia ada tanah curam, maka angin itu terkendali oleh yang punya angin. Dia punya angin. Itu langkah kita fikir saja ini. Sebab di mahsyar nanti tak ada bukit lain. Datar, maka anginnya akan kencang. Tapi bagi orang yang taat kepada Allah, tak taluhnya ditambahkan angin itu. Yang berkorban, yang bersedekah, yang berinfak, matahari walaupun rendah di atas kepala, tapi dia tidak merasakan bagaimana panas matahari. Kenapa? Karena ditutup oleh pahala korbannya, ditutup oleh pahala sedekahnya, ditutup oleh pahala dia membela anak yatim dan segala macam amal baik yang dia lakukan. Masuk kita menanam ketika ini banyak. Dia kira nanti awak menuai saya, nanti tuai itu sesuai dengan kita tanam. Menggojar menanam kacang liang selama itu tanamlah kacang kedele, tinggi isinya berkurang. Tapi kalau kacang liang yang ditanam, kacang liang itu dituai dia tidak tinggi.
Di Minang dua namanya tu Pak. Ada dinamakan kacang miang, dan kedua namanya bio-bio. Nan banako kacang miang galanya si bio-bio biasa ini di Baluka. Diingin sarupo ulang puno bagayu dirantiang kayu bagagang jalan tanah. Tidak buahnya lagi bagi sabantu ada kacang pada. Kuli bakili kunyang ame alih bakulu anak kucing itulah yang sebenarnya. Kok dapat di yang bio-bio mengkata sebatang tubuh jo jantung dan tuang minta dirawi. Para lasaki kapal nyenyong tanyo kaulang malakane ambo alun mencukupi. Anjak jadi bio-bio ko itu di tengah masyarakat. Jadi awak taknya jadi batang anau. Ada tak apa nak kenalin kau? Baik. Batu Bulik, Balai Kongan, Kapi Selo, Lubuk Jantan, Stantai, Kawai, Awaduri, Tanjung Ronai, Amba kalau mengaji ke sana Pak, kepada tamu nyuruh orang tak dua kilo, itu tak dua kilo, tak dua kilo. Baru itu sinan banyak anak. Aku kuarnau ko batangan bapak indah Ustaz. Jadi ada Ustaz batangan tumbuh narago kali tanam kadang basah kali pupuk baragu sigai nak mandi. Jadi asal anau nyopanye di sigai. Kini tak balik Pak. Anau mandi sigai. Dahulu ini nama Bapak Patan, ayo sesuai perkataan itu. Ayah jadi saya telantai jalan raya di Tisan Batu, bertanggung jadi dengan pandai, paham dua menjadi satu. Akhirnya tak, si bicik tahu si bicik, pembukui daun dirantang dan jadi pengulicik dan bodoh pemerintah. Tumbuh tak ragu kali tanam kadang tak usah kali pupuk barang sigai memanjit. Batangnya kadang mengandung satu makanan anak sanagari jom puluh malamaan. Ada tak bisa dibuat di satuan tahun tu Pak. Ada kalau main di berente tak. Jadi serang kerami rente. Kalau main gigi, dia kan bisa dibuat lape, bisa dibuat lompong. Nanti jope itu sebanyak bahasa Minang. Lape, limpiang, lompong. Tapi kalau lapak, aku tangan melaki. Lapu je. Lah habis satunya tak buang batangnya tidak. Ruyuang biar kaki juran pun di kampung di mana-mana elok garantai kakasau kepada rencana. Daun dan tua jadi antok dan mencuat ke daun rokok. Aku anau tu Pak. Buah miro mani buahnya lama. Kok diakui miro itu menjadi sangka bulan di parang menjadi tua larasan cuko namanya atau tua namanya. Lidi disusun jadi sapu, sagalo ambil ke dalam hijaunya lampian ke tali. Lain ke nama biang lelaki di palapaknya paguno karabu api. Sabalun tibo kewe joran sok cakui taki terang namakan jorabu mengkojo itu. Aku anak. Jadi anak itu tak ada kabuang. Amun dia itu awak hendaknya di tengah masyarakat. Jika awak ada mati, ada orang tak tahu saja. Telah itu mati saja. Tidak ada umurnya itu recak mati. Jadi anda batangnya nanti tidak ngadang bana. Kok jatuh siraro tua jatuh berumput di rumputnya tidak mengatakan.
Tidak memilih sampai tubuh dilerek di tanah datar, walau di gurun tanah lapung hijau bersana mati. Mudah hidupnya, bermanfaat bagi alam sekeliling. Maka kita manusia ini sesuai dengan sabda Rasulullah, khairun nas man yanfa'un nas. Manusia yang paling baik itu dan bermanfaat bagi manusia lain. Jadikanlah hidup kita seperti kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak. Siapa yang bisa berpikir ke arah seperti itu adalah orang yang pandai membaca semua ciptaan Allah ini. Maka lidahnya akan mengucapkan seperti yang salah saya ucapkan tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak percuma apa yang Kau ciptakan ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, maka lepaskanlah saya dari azab neraka. Bapak-bapak tadi panitia pengajian kaum muslimin, kalau ada kertas pertanyaan silakan bapak-bapak mengantarkannya ke depan. Mudah-mudahan Allah memberkahi acara kita. Adalah yang telah menulis pertanyaan di kertas. Kalau tidak siapkan sebuah kita jawab. Ada Pak? Yang kertas kalau mengecil lalu selesai juga. Saya sudah sampaikan kepada Ananda Henry siang tadi. Kalau ada kawan-kawannya, ya kan, tulis di karate tentang kemudian. Ada Bapak Ibu. Kaum muslimin kalau tidak, ya kan, insya Allah kita sambung pagi sebuah dengan judul manfaat ibadah haji. Kalau itu Pak coret-coret nanti punya ada interaksi apa? Tapi jangan balik-balik ke pertanyaan. Dan itu Ustaz kita aduhnya DRS berapa? Lebih sekarang mau kurang sebuah. Dan itu indah DRS enggak. Cuma DRS itu mungkin artinya dakwah Raul Zawali. Bang Bojang Baring dapat pertanyaan Ustaz. Karena itu kurang psikologi buang. Mengaji dan sampai kata sulit lamu bercerita. Dan mungkin silisu ke menyanyi. Mustahil siluku ke menari bahaya siluku ke menari. Ini pertanyaan apa sebuah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan kepada Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka